wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, para sahabat, teman, seizin para guru-guru kita, mari kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Para salikin dan para jamaah muridin yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan kiat ke-90 dari 91, bagaimana seseorang sehari-harinya. Kiatnya adalah faslun fi siratil murid fi naumihi wa yaqdatihi. Jadi pasal yang menerangkan bagaimana kita semua ini baik sedang tidur, mau tidur, dan setelah tidur serta keseharian itu bagaimana. Mulai dari sebelum tidur doa, bangun tidur doa, sholat, kemudian doa, dan beberapa amalan muamalah yang harus kita jalankan. Karena itu para salikin, para jamaah rahimahullah, mari kita lanjutkan. Seseorang bermuamalah pasti melakukan musafahah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan sebagainya. Ini bagian dari syiar. Nah, karena itu di dalam hal seperti ini, Syekh Izzuddin mengajak kita untuk bisa lebih ikhlas di dalam mengucapkan salam. Jangan karena terpaksa, tapi karena betul dari hati. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza salamta ala ahadin min ikhwanika aw sallama 'alaika fahtariz kullat taharruzi min at-tasannu' war riya. Para salikin rahmatullah, fa idza salamta, apabila kita itu mengucapkan salam, ahadin min ahwanika, kepada seseorang teman kita, ya, au sallama alaika, atau sebaliknya, ya, kita saling mengucapkan salam kepada kita sesama teman, sesama kolega, dan sesama umat Islam. Fahtariz kullat taharruzi minat tasannu, maka kalau mengucapkan salam, jagalah dirimu itu, waspadalah dari sikap tasannu, pura-pura. Ya, ini nggak salam kok nggak enak, salam kok terpaksa, assalamualaikum tapi nggak lihat yang diajak bicara, assalamualaikum tapi melengos. Ya, itu berarti pura-pura salamnya itu. Kadang-kadang kan banyak kan sambil salaman tapi wajahnya tidak melihat kepada yang disalami, ya, karena ada banyak orang, ini kok nggak tak salami, nggak enak. Nah, gambar-gambar di mana, di film-film pendek meme itu kan banyak kan, salaman banyak, tiba waktunya orang nggak disukai ada di situ, ada yang lipir, ada yang salaman tapi nggak lihat orang. Lah ini berarti tasannu. Ini tidak diperkenankan, ya, untuk orang bersalaman itu tasannu, yaitu berpura-pura, dan juga wariya, serta riya. Wah, saya biasanya ingin didatangi dulu. Biasanya orang itu pura-pura diam. Assalamualaikum, oh, waalaikumsalam. Nah, itu seakan-akan khusyuk menunggu disalami dulu. Itu juga nggak boleh. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, diam tapi nunggu disalami, tapi sebetulnya dia riya. Loh, yang uluk salam itu kan dia, bukan saya. Nah, itu kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Nah, karena itu baik Bapak Ibu sekalian, di dalam hal
tadi tasonuk dan riya itu tidak boleh bi aqwalika wa af'alika ausin min a'malika. Ucapan, tindakan maupun sikap badan, amalan gestur kita itu tidak boleh menunjukkan pura-pura atau riya di dalam hal melakukan musafahah sesama kita umat Islam. Nah, karena itu wa iyyaka wa tasanu bilisanil hal. Janganlah kamu melakukan sikap pura-pura dan tindakan. Ikhlaslah menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah itu. Nah, karena itu fa innahu katasana bilisanil maqal, sebab itu sama saja dengan bersikap pura-pura dengan ucapan juga nggak boleh, sikap yang gestur juga nggak boleh, sama saja. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ikhlas, karena seseorang yang bersalaman itu menggugurkan beberapa dosa dan itu amalan yang bagus bagi kita. Itu antara jiwa kita ya itu terjalin hubungan yang sangat mendalam. Nah, itu keseharian ya yang pasti kita lakukan. Sekarang lain dalam isu lain, dalam hal lain. Wa qala mu'allif hadal kitab wa in kharajta liktisabi ma tunfiqu ala nafsika aw iyalika aw al ikhwanika aw fi haqqin lazimaka aw nudibta ilahi. Sekarang wa in kharajta liktisabi, kalau kamu pergi ke rumah, ini kan bapak-bapak sebentar lagi kan jalan kan, mau kerja kan, ya. Kharajta liktisabi, untuk mencari nafkah. Nafkah untuk siapa? Matung fikuhu ala nafsik, nafkahnya itu untuk diri sendiri. Au iyalika, atau kepada keluarga. Au ala ikhwanika, atau untuk teman. Jadi kadang-kala rezeki itu sebagian memang bukan kadang-kala diarahkan untuk teman kita yang kekurangan itu dibantu. Au fi haqqin lazimaka, atau kepada orang yang hak-hak yang mengharuskan kamu untuk kita beri nafkah atau beri bantuan, yang itu menjadi bagian dari untuknya. Karena sekali lagi ada 2,5% dari total kekayaan kita itu untuk kepentingan umat. Jadi tidak boleh diambil sendiri, hanya harus ada hak sosial, ada sedekah, infak, ya, biar rezeki kita berkah. Nah, dalam posisi itu, kalau dalam mencari bekerja, maka faksid bidzalika kullihim titsali amrillah ta'ala wa talaba mardhati. Bapak Ibu, sahabat sekalian, kalau kita sedang bekerja, faksid bidzalika kulluhim, ya, kullahim titsala amrillah ta'ala, itu niatkan semata-mata perintah Allah. Karena Allah tidak mengenai orang itu malas di rumah, tidak bekerja, nunggu bantuan, itu salah dan itu tidak dibenarkan. Maka semata-mata, ya Allah, saya diberi kesempatan, maka dari itu berikan rezeki yang halal, yang thayyibah, halalan thayyibah. Karena itu saya mencari rezeki ini, bekerja ini karena Engkau, ya Allah. Ya, jadi bukan sok-sokan, bukan gagah-gagahan. Oh, saya jadi biar saya dihormati dan sebagainya. Tidak diperkenankan, ya. Wa talaba mardhatih. Dan yang kedua, itu semua carilah mardhatih, ridhonya Allah. Karena rezeki kita itu kalau tidak diridhoi itu tidak berkah. Dan rezeki yang tidak berkah itu berarti malapetaka. Betapa orang banyak kaya raya tapi hidupnya tidak tenang. Betapa orang kaya raya akhirnya habis kekayaannya itu untuk sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya, mungkin karena urusan dengan pihak aparat penegak hukum, ya, sehingga pada masa tuanya itu habis-habisan, atau membayar hutang,
atau mungkin ada musibah sehingga di usia udzur itu sudah tidak punya apa-apa. Ini berarti apa? Rezekinya tidak diridhoi, rezekinya tidak berkahi. Ya, wa tawakkal fi dzalika ala rabbik. Maka setelah itu kamu tawakal bekerja itu. Naik pangkat alhamdulillah. Saatnya 4 tahun naik pangkat alhamdulillah. Tidak usah sikut kanan, tidak usah sikut kiri, hanya ingin mempertahankan atau menaikkan jabatannya. Ya, ini penting. La ala khusus sina'atika wa la ala kasbika fi tijaratik. Kamu nggak usah berpikir dalam bekerja itu la ala husni sina'atik. Kamu nggak usah berpikir ini saya harus bekerja bagus, saya harus juara, harus terbaik, harus di depan. Nah itu riak nanti. Pokoknya ikhlas saja jalanin pekerjaan itu. Ini teman-teman yang lagi kerja ya, dimanapun berada ya, di kampus, di BUMN ya, kerja aja sebaik mungkin, tawakal pada Allah. Tidak usah menunjukkan saya yang terbaik biar dapat pujian dari atasannya, nggak perlu. Ya, di dalam hal usaha kita dan di dalam hal dagangan kita itu, di dalam hal mencari Allah itu hanya melihat kamu itu ikhtiar. Urusan sukses urusan Allah. Urusan kita adalah ikhtiar. Kadang-kadang orang itu tidak mau ikhtiar, begitu tidak sukses dia suudzon pada Allah. Itu yang salah. Jadi tawakal, mohon ridha, bekerja sebaik mungkin gitu aja. Tidak usah dalam hal kepentingan yang lain. Ya. Ya. Qasidan litarki iktisabi as-subuh. Yang ketiga. Yang pertama ini perintah Allah, yang kedua mohon ridho, yang ketiga tawakal, yang keempat orang bekerja itu litarkitis subuhan, tinggalkan rezeki-rezeki yang subhat. Ya, yang subhat fa inastinabaha abruha lidinika wa irdatik. Sebab menjauh subhat itu lebih menyelamatkan untuk urusan agamamu dan harga dirimu. Kemarin di dalam Minhajul Abidin saya terangkan, kalau orang itu sukanya makan yang subhat, apalagi menjalani yang mubah itu, dia implikasinya males untuk sholat ibadah sunnah. Kalau dia masih ada hartanya yang haram, itu biasanya orang males dan membuat biasa saja terhadap kalau dia meninggalkan ibadah wajib. Jadi kalau orang kok males-malesan wajib, yang wajib itu berarti ada yang haram. Jadi jiwanya itu terbatas. Tapi kalau orang itu males sunnah, nah, berarti masih suka ada rezeki-rezeki yang subhan. Amplop-amplop putih yang banyak. Kalau ada amplop resmi dulu itu kan warnanya coklat. Kalau warna coklat, warna itu halal. Tapi kalau yang putih kadang-kadang orang nyawerin macam-macam itu adalah yang subhat. Itu yang harus dihindari. Nah, karena itu wa aktsir min dzikrillah ta'ala fi sukika wa hanutik. Ini kayak orang yang bekerja ya secara umum. Kalau bekerjanya di pasar bagaimana? Ini kan banyak orang punya toko, ya, punya pasar, buka peracangan. Nah, wa'atin min dzikrillah. Sambil doa, sambil buka toko, sambil jualan dagangan, wa'atin min dzikrillah. Kita semua harus memperbanyak zikir. Ya, fi sukika wa hanutik. Dan di pasar-pasar serta warung-warung kita. Oke ya. Karena pasar itu menurut Rasulullah sejelek-jelek tempat. Karena itu tempat yang
orang banyak godaan. Ya. Nah karena itu fa inna dzikrullah ta'ala fil ghafilin, banyak orang yang lupa di pasar dagangannya padahal baru ditawar 5.000, ya dia mengatakan padahal mau dijual 8.000, yang lain mengatakan, penjualnya mengatakan tadi ditawar sama ibu 7.000 enggak saya kasih loh, gitu kan? Dosa lagi kan, bohong lagi. Jadi pasar itu tempat untuk itu loh, tempat-tempat yang enggak itu, ya kan? Padahal ditawar 5.000, 7.000 dikasihkan, dia mengatakan tadi ditawar 7.000. Ya udah akhirnya saya kasih, saya beli kan, sehingga harganya harga keekonomian. Lah ini yang salah, tidak boleh. Karena itu berzikir di atas orang ghafilin, orang yang ghaflah, orang yang lupa, orang yang sering melakukan lerwo, ya ini orang Jawa, yaitu menyepelekan ajaran Allah itu apa? Kasajaratil khadrai fi wasitil hazim. Orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang tadi, orang yang banyak lupa, banyak bohong, itu ibarat pohon rindang di tengah rumput yang kering. Ya coba, ini ada padang Sahara, itu kan ada pohonnya Rasulullah saat melakukan perjalanan ke Sam itu ya, dagang. Di situ ketemu oleh dia masih kecil, ketemu oleh Bukhairah, oleh pendeta mengatakan ini nanti jadi dari Rasulullah, dan inilah yang ditunggu-tunggu di dalam kitab Injil, ini yang akan menjadi khatamun nabiyyin wa rasulin. Nah itu ada di pohon itu. Pohon itu masih hidup di Jordan. Jadi sudah 1400 berapa? 4 ya. Itu masih hidup sampai sekarang, subhanallah. Nah, orang yang banyak zikir di tengah orang-orang yang lupa kepada Allah, kasajaratil khadra, seperti pohon yang rindang, fi wasatil hasim, di tengah padang rumput yang kering. Indahnya gimana? Jadi orang perjalanan jauh, tahu-tahu ngiyup, berteduh di bawah pohon rindang, itu kan adem. Nah karena itu namanya zikrul fil qalbi darul anjuman. Zikir dimanapun berada, di tengah keramaian, itu namanya zikrul fil qalbi. Jadi salah satu thariqah Naqsabandiyah ajarannya itu keluar nafas itu zikir. Itu namanya zikrul fil qalbi darul anjuman. Oke. Itu ya Bapak sekalian. Wa tajannabil khadah ma'a arbabil aswaqi fi ma yakhudunahu fi. Jangan terlibat mendalam pada perbincangan orang-orang pasar. Dodolan aja. Monggo. Tapi kalau di pasar harga pas kan tidak mungkin ya. Dodolan bawang berambang, merica, ini harga pas kan tidak mungkin. Beras, tulis. Nah, artinya pasti ada nego. Kalau nego tidak usah terlalu banyak bicara. Semanten, monggo menawi berkenan, monggo dipun tumbas dibeli. Aja, tidak usah bual ngalor ngidul ya. Wala taskhil bidunyaka an ta'ati maulak. Janganlah karena duniamu itu sehingga kamu itu istighol dunia an ta'ati maulak, dari kamu untuk taat pada Allah. Lupa karena urusan dunia, kemudian lupa taat pada Allah. Nah, wa tasmil mithla hadza fi jami'il uqubi wal muamalah wal qada'i wal iqtida. Maka dengan demikian lakukanlah hal seperti itu semua akad uqud wal muamalahmu wal qada, dan memutuskan perkara. Ini bagi hakim ya, ini ada teman saya, ada yang hakim, ada yang jaksa, ada pernah pengadilan, ketua pengadilan ada di forum ini. Maka itu semua lakukan 4 tadi. Amal perintah Allah, idza tawakal, hindari hal-hal yang syubhat, itu semua dilakukan. Karena apa? Wal iqtida, itu semua harus disesuaikan dengan syariatnya.
Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu keseharian kita sudah diajarin. Nah, kita lanjutkan. Fa in ghadata taliban ilmi faktasid bi talabi wa tu'allimu an tastaqima fi nafsik. Sekarang kalau orang belajar gimana? Jika kamu pergi mencari ilmu belajar, maka niatkan agar dirimu bisa istiqomah. Antastaqim, istiqomah ya fi nafsik, hati kita. Belajar ilmu itu memang tidak nyut-nyutan. Karena itu saya mengucapkan terima kasih, ini ada jamaah yang sejak kita buka jamaah itu sekarang masih ada yang ini, yang terus mengikuti. Karena ikuti kitab-kitabnya kan dari awal sampai akhir. Ada yang nyut-nyutan, nah berarti tidak istiqomah. Tapi it's okay ya, tidak apa-apa. Karena memang semua itu ada udzur. Nah, tapi nggak apa-apa. Bapak sekalian ya. Nah, karena itu setelah itu wa ta'muru bil istiqomah bi muqtasadat, ya, karena itu setelah itu kamu harus juga istiqomah dengan tuntutan ilmu itu. Wa antu 'allamun nas ibtigha'a wajhi ta'ala. Kalau kamu yang ngajar, maka kamu harus mohon untuk dihadapkan pada ridhonya Allah. Wa kadzalika yakunu qasduka fi jami'i aqwalik wa a'malika ayatil marda, ya. Kalau sudah seperti itu, ridho istiqomah itu harus dilakukan juga di dalam apa? Keridhaan yang kita carikan sehari-hari itu apa? Wa tasyi'ul janaiz, menghantar jenazah, mikul jenazah itu yang ridho. Nah, jangan dianggap, oh Pak itu sangat perhatian terhadap jenazah. Tapi ingin dilem itu jangan. Wa it'amil ji'an, dan memberikan orang makan itu tidak usah diceritakan ya. Semua harus ridho Allah. Wa kiswatil uryan, dan memberikan pakaian ya, bagi orang yang tidak mampu beli pakaian. Tidak usah dibicarakan, diceritakan, tapi yang ridho. Wa kiros sofyan, dan juga orang yang menghormat tamu ya. Wa isatil lahwan, dan juga membantu orang yang sedang berduka. Tidak usah semua itu karena manusia, semua itu hanya karena Allah. Fa innallaha ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa ma urida bi wajhah. Sebab Allah tidak menerima amalan kecuali dilakukan demi illa ma'uridu bihi wajah, demi mengharap ridhonya Allah. Ini ya. Jadi semuanya itu kita lakukan dengan baik, dengan 4 tadi ya. 1 karena Allah, perintah Allah, 2 ridha Allah, 3 tawakal, 4 subhat, dan yang terakhir mohon dan yang terakhir itu istiqomah. 5. Jadi itu prinsip hidup manusia itu 5 itu dalam keseharian. Nah, yang istiqomah inilah para salikin, para sama yang setan tidak mau. Karena itu ya, faidatun hasadis syaitan minastaqom ala ri'ayah huquqillah ta'ala. Orang yang mendulukan hak Allah, orang yang semua disandarkan pada Allah, setan tidak rela kepada orang-orang istiqomah. Karena itu faman istaqama ala ri'ayah huquqillah ta'ala fidah zahirihi wa batini kama dzakarna fasad as-syaitan ala talik. Sekali lagi, orang yang istiqomah menjalankan 5 hal dalam muamalah tadi, setan tidak suka, dan dia adalah hasaduhu as-syaitan ala talik. Orang yang mengamalkan 5 tadi tidak suka setan. Fa arada ayyukhrijau an haizin ayati ila haizil maksiat. Setan membelokkan seseorang tadi ya, untuk keluar kamu itu dari hak-hak yang menjaga bukan Allah itu ila haizil maksiat, digeret, dipindahkan pada maksiat. Itu ya. Jadi setan itu godanya banyak kalau terhadap orang 5 tadi. Yang terakhir istiqomah tadi, itu pasti orang setan itu bergerak
Jadi kalau zikir Bapak Ibu sekalian yang sudah ada kerjakan, yang istiqomah. Nggak usah sedikit-dikit maaf izin minta tambahan zikir, nanti malah hilang. Jadi yang ada sudah istiqomah, sudah terjadi internalisasi, baru minta amalan lagi. Bi aizayyana lau ta'atan min at-ta'ati tastazimu katsiran min al-ma'asi wal mukhalafah. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, seseorang itu setan akan menghiasi ketaatan yang menarik bagi kemaksiatan dan pelanggaran minal ma'asi, ya beribadah karena maksiat artinya hatinya tidak ikhlas, wal mukhalafah dan banyak amalan yang di dalam menyimpang itu dari hati, bukan menyimpang dari sisi kaifiat ya, menyimpang dari tujuannya inilah membantu orang, tapi diselipkan oleh setan diselipkan riyaknya itu. Nah setan selalu kalau hal yang baik, setan itu kan bisa masuk kepada yang baik. Minhajul Abidin kita sudah berkata kan, sudah kita bahas. Fa yaqulu lahu unzur ila ibadillah qad qasat qulubuhum wa a'wadhu an rabbihim wa aqbalu ala dunyahum. Setan membisikkan kepada kita kepada tanda petik bungkusnya baik. Setan berkata, lihatlah para hamba Allah, mereka hatinya rusak. Karena itu ya mereka berpaling ke Tuhan dan mengharapkan dunia. Ya. Wa taraku amra maulahum wa khurj ila ibadataihim. Dan mereka itu banyak orang yang mengabaikan Allah, dan dia itu adalah fakhrud ila ibadah, dan dia itu keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah. Fidinihi, tidak fidinillah dari agama Allah. Bila latimi alaihi, maka dengan demikian sehendaknya kamu itu membimbing. Nah ini kan setan bagus kan bungkusannya, dibungkus dulu banyak orang mursal, banyak orang nggak benar, kamu harus ambil bagian, kamu harus tunjukkan. Tapi ada namanya riya. Nah kalau seperti itu Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini ya akan mendapatkan, satu orang mendapatkan hidayah oleh sebab dirimu lebih baik daripada sesuatu di mana matahari muncul. Ya. Fali ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairun mimma tolak ta'alahi samsun. Maka dari itu setan mengatakan, kalau kamu itu bisa menaklukkan dia menjadi orang baik, kamu itu lebih baik dari sesuatu yang muncul dari matahari. Jadi kalau sunrise itu kan bagus, sunset juga bagus. Lah itu lebih bagus kamu itu, kamu indah. Tapi dibungkus ya baik, tapi dibungkus riya. Nah, maaf riya. Ya, sok jadi orang pahlawan tapi dibungkus baik. Lah ini cara setan untuk agar orang itu pindah dari istiqomah, dari pindah untuk mengharapkan pada Allah kepada mengharapkan kepada manusia, tapi dibungkus dari sebuah amalan-amalan kebaikan. Nah karena itu kita harus hati-hati. Demikian, terima kasih. Ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.